Sama halnya terjadi kepada Kaleb. Dia akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saya bacakan Yosua 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Aku berumur 40 tahun. Berapa tahun saudaraku? 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa lama saudaraku? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Malam hari ini semua kita punya spirit of Caleb. Bagaimanakah spirit of Caleb? Iman yang tekun. 45 tahun bukan waktu yang singkat. Ada orang sakit, mau dalam 2 detik langsung sembuh. Nunggu 1 hari pun tidak mau. Padahal kadang-kala bagus dia menunggu, ada proses sampai kesembuhan itu benar-benar dimanifestasikan. Karena itu membuat dia lebih banyak belajar firman Tuhan, kesembuhan. Betul-betul firman itu masuk ke dalam hatinya, itu yang kemudian menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Daripada sekedar menerima karunia-karunia daripada orang yang mendoakan dia. Adalah lebih baik kita sembuh oleh iman kita sendiri terhadap firman Tuhan. Karena biasanya kesembuhan seperti itulah yang bertahan. Itu sebabnya dalam menerima janji Tuhan, jangan selalu mau instan. Kita harus punya iman yang tekun. Kita harus belajar untuk sabar. Sama seperti Kaleb, tetap beriman berapa lama pun waktunya. Ada banyak orang pada awal pengikutannya kepada Tuhan sangat panas. Tapi setelah mengalami testing waktu, proses beberapa lama, mundur, suam, dingin, paling parah, redup, padam, berbalik, memberontak. Jangan ada seperti itu. Kita terus panas, terus menyala. Sebagaimana dikatakan Kaleb, sebegitu aku kuat dahulu, sekarang ini pun aku masih kuat. Amen. Kuat secara badani, kuat secara rohani. Amen. Saudara ingat saja, kalau namanya mengikut Tuhan bukan seperti lari jarak pendek, lari sprint, tapi seperti lari maraton, saudaraku. Dibutuhkan endurance, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketahanan. Apa kata Roma 12 ayat 11? Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu perkara tadi juga sudah dikatakan Ibu Munte, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mengikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, penderitaan akan datang, persoalan akan datang, aniaya akan datang. Kalau itu datang, jangan bingung, jangan takut, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Tetap punya ketekunan iman, katakan amin. Sejak malam ini kita tetapkan hati kita, apapun yang terjadi, saya tidak mau menjadi lemah. Saya tidak mau berhenti di tengah jalan. Saya tidak mau menjadi kecewa. Coba kita pikirkan Kaleb pada masa itu. Semua kawan-kawan seumurnya bermatian. Dia bisa lemah imannya, bisa kecewa, betul saudara? Ya, betulnya aku bisa sampai ke Hebron. Ini sudah tambah umurku, sudah 50, 10 tahun berlalu lagi, sudah 60, sudah 70, sudah 80. Kaleb bisa menyerah, tapi dia tidak mau menyerah. Dan Tuhan selalu adil. Walaupun umur Kaleb bertambah, kekuatannya tetap. Ada kalanya karena
saudaraku. Orang-orang sebangsanya tidak percaya, kita ikut menerima akibatnya. Orang-orang sekeliling kita tidak sungguh-sungguh. Sebagai satu gereja Tuhan, kita ikut menderita. Tapi Tuhan adil. Tuhan tahu caranya memelihara hidup kita, asal kita mempunyai iman yang tekun. Saya dan saudara sama seperti Kaleb, masing-masing kita punya Hebron. Masing-masing kita punya panggilan Tuhan yang harus kita genapi. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti ketika saudara dalam kekurangan. Artinya saudara berdoa untuk berkat tidak juga datang, tetap beriman. Tetapi sebaliknya, jangan berhenti kalau saudara sudah sangat diberkati. Kalau tadinya saudara datang kepada Tuhan sangat sakit, sangat bangkrut, sekarang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah nyaman hidup, lalu lupakan panggilan Tuhan. Tidak lagi bergerak menginjil, tidak lagi menyala-nyala berdoa. Jangan saudaraku, baik dalam kekurangan, baik dalam kelebihan, jangan ada satu pun membuat kita berhenti dari panggilan Tuhan. Kalau mau tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kita, jangan takut kepada penderitaan dalam mengikut Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari sama-sama ucapkan, saya rela menderita untuk Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Mari sama-sama ucapkan, saya tidak akan goyang iman. Saya tidak akan goyang iman. Katakan lebih kuat lagi angkat tangan saudara. Iman saya tidak akan goyang. Iman saya tidak akan goyang. Karena kesusahan-kesusahan. Karena penderitaan-penderitaan. Saya tahu. Saya ditentukan untuk itu. Dan saya lebih dari pemenang. Yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang tidak takut lagi kesusahan? Siapa yang tetap mau bertekun dalam iman? Katakan amin. Haleluya.